keunggulan-keunggulan Rasul. Bagaimana Rasulullah didudukkan oleh Allah di tempat yang mulia. Kita sampai di halaman 61. Warwa Abu Sa'id al-Khudri, dan telah meriwayatkan Sayyiduna Abu Sa'id al-Khudri, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, atani Jibrilu alaihissalam, telah datang kepadaku Jibrilu alaihissalam oleh malaikat Jibril alaihissalam. Faqala, maka berkata malaikat Jibril, inna rabbi, sesungguhnya Tuhanku, wa rabbaka, dan Tuhan engkau, sesungguhnya Rabbku dan Rabb engkau, yaqulu, mengatakan, berfirman, tadri kaifa rafa'tu dzikraka, tahukah engkau bagaimana aku mengangkatkan dzikraka, akan zikir-zikir engkau. Fakultu, maka malaikat Jibril menjawab, Allah wa rasuluhu ya'lam, Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Qala, berfirman Allah, idza dzukirtu dzukirta ma'i, jika aku dizikirkan, aku disebut-sebut, dzukirta ma'i, sama saja engkau sedang berzikir bersamaku, sama saja engkau sedang menyebut-nyebut aku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mama-mama kiai yang dimuliakan oleh Allah. Sesungguhnya liqa, perjumpaan dengan Allah, itu yang sebenar-benarnya adalah ketika di akhirat berjumpa dengan zat Allah langsung. Dan itu merupakan kenikmatan yang paling besar. Tetapi liqa di dunia itu bisa kita lakukan dengan cara zikir, dengan cara melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan amal soleh. Itu sama saja kita liqa dengan Allah. Membaca Al-Quran, dihayati. Seperti seakan-akan kita membacakan kembali firman-firman Allah. Itu liqa dengan Allah. Sholat, dihayati, khusyuk. Seakan-akan Allah melihat kita. Kalau kita tidak melihat, pada dasarnya Allah itu maha tahu, maha melihat kita. Demikian pula dengan berzikir, itu bagian dari liqa, liqa urabbih, berjumpa dengan Allah. Zikir-zikir kita itu sama saja dengan kita berzikir bersama-sama dengan Allah. Itu bagian dari liqa. Idza dzukirtu dzukirta ma'i, dawuhnya Allah. Jika engkau berzikir kepadaku, zikir tamai, sama saja seperti aku berzikir bersama-sama dengan engkau. Bahkan di dalam keterangan kitab Syekh Ibnu Athaillah Askandari, ada zikir Allahumma'i, Allahu nadirun ilayya, Allahu syahidun. Allah bersama-sama dengan aku, Allah maha menyaksikan aku, Allahu syahidun, Allah menyaksikan aku. Allah memandang kepadaku, Allah menyaksikan. Maka monggo kita amalkan ini ketika berzikir, ketika beribadah. Seperti dawuhnya Allah memang, idza dzukirtu dzukirta ma'i. Jika aku disebut-sebut, sama saja dzukirta ma'i. Engkau berzikir ma'i, bersama-sama dengan aku. Qala Ibnu Atha, telah berkata saya Ibnu Atha, ja'altu tamamal imani bi dzikri ma'aka. Aku jadikan akan sempurnanya iman, dawuhnya Ibnu Atha, bizikri, dengan zikirku, maka bersama-sama dengan engkau ya Allah. Masya Allah ya. Nah, kalau kita sudah bisa melakukan ibadah-ibadah termasuk zikir
seakan-akan bersama-sama dengan Allah. Dan memang Allah dawuh, kalau kita zikir, itu kita sama saja zikir bareng-bareng dengan Allah. Itu ihsan, ya. Ibadah kita sampai pada taraf ihsan. Beribadah seakan-akan dilihat oleh Allah, bahkan bersama-sama dengan Allah. Merasakan itu di dalam hati kita. Wa qala aidan, dan berkata juga Ibnu Atha, ya. Ja'altuka zikron min zikri. Aku menjadikan untuk engkau zikron akan zikir min zikri, dari bagian zikir-zikirku. Ini Allah, ya. Ja'altuka, aku jadikan engkau zikron akan zikir engkau min zikri, dari zikir-zikir kepadaku. Faman zakaroka zakaron, maka barang siapa zikir untuk engkau, zakaroni, sama saja dia zikir untukku. Masya Allah, ya. Jadi zikir untuk Allah itu sama saja zikir bersama-sama dengan Allah. Wa qala Ja'far bin Muhammad As-Shadiq, dan telah berkata Syekh Ja'far bin Muhammad As-Shadiq, la yadhkuruka ahadun birrisalati. Tidak ada yadhkuruka ahadun, seseorang yang menyebut-nyebut engkau birrisalati, dengan risalah-risalah kenabian. Illa zakaroni birrububiyat, kecuali seperti berzikir kepadaku birrububiyati, dengan rububiyah, dengan keilahian. Jadi Syekh Ja'far bin Muhammad As-Shadiq ini menyatakan bahwa orang-orang yang berzikir dengan risalah kenabian itu sama saja dengan zikir bersama-sama dengan Allah. Risalah kenabian itu seakan-akan bersama-sama dengan zikir pada Allah. Jadi kalau kita zikir-zikir itu bersamaan, zikir-zikir kita itu ngaji tentang risalah-risalah kenabian Nabi Muhammad, zikir yang berasal dari Nabi Muhammad, bacaan-bacaan zikir, itu sama saja dengan kita zikir berasal dari Allah SWT. Wa asyara ba'duhum fi dzalika ila syafaati, dan mengisyaratkan sebagian ulama dengan perkataan yang seperti itu Syekh Ja'far bin Muhammad As-Shadiq itu, ila syafaati, seperti dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, ya. Berikutnya, wa min zikrihi ma'ahu ta'ala, dan termasuk zikir bersama-sama Allah Ta'ala. An korona ta'atahu bi ta'atihi, sesungguhnya berbarengan taat kepada Rasulullah itu seperti sama saja dengan taat kepada Allah. Wa ismahu, dan nama Rasulullah itu biismihi, barengan dengan nama Allah. Itu bagian dari menyebut-nyebutnya Allah kepada bagaimana mulianya Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kalau taat kepada Rasulullah itu dihitung sama saja taat kepada Allah. Kalau menyebut nama Rasulullah itu bersandingan dengan nama Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, faqala ta'ala, maka berfirman Allah Ta'ala, wa ati'ullaha war rasulah, dan taatlah kamu sekalian kepada Allah, war rasulah, dan kepada Rasulnya. Surat Ali Imran ayat 130. Kalau taat kepada Allah, kita harus juga taat kepada Rasul. Demikian pula sebaliknya, taat kepada Rasulullah itu dihitung taat kepada Allah SWT.
Di dalam surat yang lain, aminu billahi wa rasulih, berimanlah kamu sekalian kepada Allah wa rasulihi dan rasulnya. Penempatan Rasulullah sesudah Allah ini menunjukkan bahwa taat dan namanya itu bersandingan bagaimana Allah memuliakan Rasulullah SAW dengan menyandingkan nama sekaligus menyandingkan status ketaatan seorang. Al-Hadid ayat 7. Itu tadi atiullah Rasul, surat Al-Hadid ayat 7. Fajama'a bainahuma biwawil atfi al-musyarrikati. Maka mengumpulkan antara dua lafaz Allah dan Rasulnya dengan wawu ataf al-musyarrikati yang menunjukkan berserikat. Jadi taat kepada Allah sama saja berserikat taat kepada Rasul, sebaliknya taat kepada Rasul sama saja dihitung berserikat taat kepada Allah. Nama Allah berserikat berdekatan disandingkan dengan nama Rasulullah SAW. Wala yajuzu, dan tidak layak, tidak boleh. Jam'u hadal kalami fi ghairi haqqihi alaihissalam. Mengumpulkan kalam yang seperti itu, artinya menjajarkan lafaz Allah dan Rasulnya dengan wawul alfi musyarrikah fi ghairi haqqihi alaihissalam, pada selain haknya Rasulullah alaihissalam. Ini dawuhnya Syekh Ibnu Athaillah, Syekh Fudail bin Iyad. Yang ke-10. Haddatsana Syekh Abu Ali, telah meriwayatkan hadis Syekh Abu Ali, Syekh Abu Ali Al-Husain Ibnu Muhammad Al-Jayyani, Syekh Husain bin Muhammad Al-Jayyani Al-Hafidh fima ajazani, seperti yang telah dilakukan ajazanihi, mengijazahkan hadis itu kepadaku. Wa qara'tuhu, dan aku membacakan ala syikotian, atas penyaksian beliau yang terpercaya. Jadi Syekh Abu Ali ini telah diriwayatkan hadis oleh Syekh Husain bin Muhammad Al-Jayyani Al-Hafidh dengan cara diijazahkan hadis, lalu beliau menghafalkannya, membacakannya, lalu disahihkan oleh Syekh Abu Ali yang memberikan hadis. Haddatsana Abu Umar An-Namari, telah meriwayatkan hadis Abu Umar An-Nawawi, Syekh Abu Umar An-Namari. Qala haddatsana Abu Muhammad bin Abdul Mu'min, telah meriwayatkan hadis pada kami Abu Muhammad bin Abdul Mu'min. Haddatsana Abu Bakir bin Dasah, telah meriwayatkan hadis pada kami Abu Bakir bin Dasah. Haddatsana Abu Dawud As-Sijrizi, telah meriwayatkan hadis kepada kami Abu Dawud As-Sijrizi. Haddatsana Abul Walid At-Tayalisi, telah meriwayatkan hadis kepada kami Abul Walid At-Tayalisi. Haddatsana Syu'bah, telah meriwayatkan hadis kepada kami Syekh Syu'bah an Mansur, dari Syekh Mansur, an Abdullah bin Yasar, dari Syekh Abdullah bin Yasar, an Hudzaifah, dari sahabat Hudzaifah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, la yakullanna ahadukum masya Allah wa sa'a fulanun. Jangan engkau mengatakan, jangan sekali-kali salah satu di antara kamu mengatakan masya Allahu apa-apa yang Allah kendaki, wa sa'a fulanun, dan apa-apa yang dikendaki oleh fulan. Jangan pernah mengatakan kalimat seperti itu. Tetapi Rasulullah mengajari, walakin masya Allahu summa sa'a fulanun. Tetapi katakanlah masya Allahu, apa-apa yang Allah kehendaki, summa sa'a fulanun, kemudian apa-apa yang dikehendaki oleh fulan. Ini maksudnya jangan kita pakai wawu atof.
tapi pakailah kalimat summa kalau kita mau menyandingkan lafaz Allah dengan lafaz seseorang, kecuali khusus untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang didahulukan Allah di dalam Al-Quran. Allah menjandingkan lafaz Allah dengan Rasulnya. Untuk selain Rasul tidak layak. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW ini, la yakulanna ahadukum masya'allahu wa sa'afulanun. Tetapi katakanlah, masya'allahu summa sa'afulanun. Demikian ya cara Allah memuliakan Rasulullah SAW sampai lafadznya disandingkan, dan untuk makhluk yang lain tidak disandingkan dengan lafadz Allah. Qala al-Khattabi, telah berkata Syekh Khattabi, arsadahum sallallahu alaihi wasallam, telah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal adabi, kepada bersikap sopan santun, fi taqdimi masyiatillahi ta'ala, untuk mendahulukan masyiatillahi ta'ala akan lafadz masya Allah ta'ala, akan kehendak Allah ta'ala, ala masyiati man siwahu, atas kehendak makhluk-makhluk selain Allah. Wahtaroha, dan memilih, jangan pakai waw atof, tapi memilih bisumma, dengan lafadz summa, kalau mau menyandingkan masyiatillah dengan masyiati man siwa, pakai summa. Allati hiya lin nasaki wat tarohi, yang maksudnya adalah mengakhirkan. Bikhilafil wawi, berbeda dengan waw atof, allati hiya lil istiraki, yang maksudnya kalau pakai waw itu lil istiraki, berserikat. Ada kedudukan yang menyandingkan lil istiraki. Kalau untuk Rasulullah boleh Rasulullah dengan Allah, Rasulullah dan Allah boleh. Amanu billahi wa rasuli boleh. Masya Allah wa masa rasulih boleh. Tapi kalau dengan makhluk pakai summa. Wa misluhul hadisul akhar, dan seumpamanya seperti hadis yang lain. Inna khatiban, sesungguhnya ada seorang khatib yang menyeru, seorang yang menyuruh, khotobah indan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sedang menyeru pada sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seseorang yang berkata-kata, beliau berkata-kata di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, lalu dia mengatakan, man yuti'illah wa rasulahu faqad rasada, wa man ya'sihuma, titik. Faqala, khatib ini lalu mengatakan di sisi Rasulullah, man yuti'illah wa rasulahu, barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad rasada, maka sungguh dia telah mendapat petunjuk. Wa man ya'sihuma, dan barang siapa bermaksiat terhadap keduanya, titik. Nah, faqala lahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu menegur kepada orang yang berkata kalimat tersebut, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi'sa khatibul qauma anta kum, seburuk-buruk perkataan kaum engkau ini, kum, berdirilah. Auqala, atau Nabi mengatakan, izhab, pergilah. Omonganmu ini jelek, dawuhnya Rasulullah. Seburuk-buruk omongan kamu ngomong seperti itu. Mayyuti'illah wa rasulahu faqad rasada, wa man ya'si huma, titik. Dia berhenti di situ. Qala Abu Sulaiman, berkata oleh Syekh Abu Sulaiman, kariha minhu al-jam'a bainal ismaini bi harfil kinayati lima fihi minat taswiyati. Kariha, tidak menyukai, minhu, dari Rasulullah SAW, al-jam'a bainal ismaini, akan mengumpulkan di antara dua nama, bi harfil kinayati, dengan huruf kinayah, dengan huruf ke perumpamaan. Lima fihi minat taswiyati, karena di dalamnya minat taswiyati mengandung kesamaan.
Maksudnya memuliakan Rasulullah dengan Allah. Wadahaba wairuhu, dan menjalankan selain Syekh Abu Sulaiman, ila annahu, bahwa sesungguhnya innama kariha lahul al-wuqufa ala ya'sihim. Sesungguhnya Rasulullah tidak menyukai al-wuqufa akan berhenti ala ya'sihima, atas kalimat ya'sihima. Jadi ada seseorang yang mengatakan bisa hatibul qauma antakum, maaf, ada seseorang yang mengatakan man yuti'illah wa rasulahu faqad rasada wa man ya'sihim. Berhenti sampai di situ, itu Rasulullah nggak senang, tidak disenangi oleh Rasulullah. Innama kariha lahu al-wuqufa ala ya'sihim. Sesungguhnya tidak senang Rasulullah kepada berhenti atas kalimat ya'sihima. Wa qaulu Abi Sulaiman, dan perkataan Syekh Abi Sulaiman as-sahhu, itu paling sah. Lima rufiya fil hadisi as-sahih, karena diriwayatkan di dalam hadis as-sahih annahu qol, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, wa man ya'sihima faqad huwa, dan barang siapa bermaksiat kepada keduanya faqad huwa, sungguh dia merugi. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalimat, kalau mengatakan kalimat yang di atas itu jangan berhenti di wa may ya'sihima. Rasulullah mengajarkan jangan berhenti wa may ya'sihima. Tapi wa may ya'sihima faqad huwa, diteruskan ke wa may ya'sihima, dan barang siapa bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya faqad huwa, sungguh dia celaka, merugi, tidak beruntung. Walam yadhkuru al-kufa, dan jangan menyebutkan berhenti ala ya'sihima, atas lafaz ya'sihim. Nah, ini kembali menceritakan tentang lafaz-lafaz yang berkaitan dengan bagaimana Allah memuliakan Rasul. Wa qad talafa al-mufassiruna wa ashabul ma'ani fi qoulihi ta'ala, dan sungguh telah berbeda pendapat al-mufassiruna oleh ahli-ahli tafsir, wa ashabul ma'ani, dan oleh para ahli yang menafsirkan Al-Quran, memaknai Al-Quran. Fi qouli ta'ala, di dalam firman Allah Ta'ala, di dalam satu ayat Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Lalu ada masalah ini. Kalau menyebutkan amanu billahi wa rasulihi itu boleh, tapi kalau menyebutkan, menyandingkan lafaz Allah dengan makhluk yang lain, jangan pakai wawu, tetapi pakai summa. Lalu bagaimana dengan kalimat, dengan ayat Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan. Bagaimana dengan ayat Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan. Bukankah ini ayat Al-Quran itu menyandingkan lafaz Allah dan malaikat dengan kalimat, dengan huruf atau wawu? Kok nggak pakai summa seperti pendapat ulama-ulama yang terdahulu? Wa qadih talafal al-mufassirun, ini berbeda pendapat ahli-ahli tafsir. Hal yusalluna, apakah yusalluna itu roji'atun alallahi ta'ala wal malaikati amla? Apakah lafaz yusalluna itu kembali rujuknya kepada lafaz Allah Ta'ala wa malaikati wal malaikati amla, dan malaikat atau tidak? Fa'ajazu ba'duhum, maka menjazakan sebagian ulama itu, maka membolehkan ba'duhum sebagian ulama-ulama, wa mana'ahu akharun, dan mencegah, tidak membolehkan, akharun ulama yang lain. Li'illati tasyriki, karena ada penyebab tasyrik. Kalau pakai wawu atof itu sebagian ulama membolehkan, sebagian ulama mencegahnya. Wa hasud dhamiru bil malaikati, dan mengkhususkan ulama-ulama yang tidak membolehkan itu, yusalluna itu kembali kepada malaikat.
Domir itu kembali kepada malaikat rujuknya. Wa qaddarul ayata, dan mereka ulama yang tidak membolehkan mengtakdirkan ayat itu, innallaha yusalli, sesungguhnya Allah Ta'ala yusalli, bersolawat kepadaku. Wa malaikatuhu, dan malaikat-malaikat Allah yusalluna, mereka-mereka itu bersolawat kepada Rasulullah SAW. Ini ya, pendapat para ulama itu saking juga mengikuti, memuliakan Rasulullah SAW. Sehingga ketika ada kalimat innallaha wa malaikatahu, apakah wawunya itu wawu tasyrik? Bukan. Bukan maksudnya domirnya yusalluna itu kembali kepada Allah dan malaikat, tetapi ditakdirkan oleh ulama innallaha yusalli wa malaikatuhu yusalluna wa malaikatahu yusalluna, dan malaikat-malaikat Allah yusallu. Sesungguhnya Allah Ta'ala yusalli, membaca sholawat, memberi rahmat untukku, wa malaikatahu, sedangkan malaikat-malaikat Allah yusalluna, mereka memohonkan ampun. Sholawat itu kalau dari Allah maknanya rahmat Allah, kalau dari malaikat-malaikat maknanya malaikat memintakan ampun. Wa qad ruwiya an Umar radhiyallahu anhu annahu qala, dan telah meriwayatkan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu annahu qala min fadilatika indallahi wallahu a'lam bishawab. Ma'asyiral muslimin, mamang yang dimuliakan oleh Allah, sudah lebih dari 15 menit kita kaji. Berikutnya insya Allah akan disampaikan oleh mamang kiai yang lain di hari esok, di hari berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi